Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita memikirkan masalah itu, memikirkannya begitu rupa sehingga kita lupa akan hal yang lain. Kita lupa ada orang-orang yang mengasihi kita lupa ada Tuhan yang bersedia untuk menolong kita, yang siap-siap menolong kita. Ketika kita memiliki masalah dan terus memikirkannya, seringkali itu malah membuat kita terhempas, membuat kita ini menjadi kehilangan arah akan kehidupan kita sendiri. Mazmur 107 ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena telaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mazmur 107 ayat 23 sampai ayat 27 ini mengisahkan ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka seperti kita yang menjalani kehidupan dengan semua tantangan yang ada. Hidup ini seperti mengarungi samudra. Dan perhatikan, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Seperti hidup kita. Kita ini menikmati Tuhan, menikmati belas kasihan Tuhan, menikmati akan pemeliharaan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Semua hal yang indah yang membuat kita kagum dengan Tuhan, kita alami. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang membuat kita ini berhenti, membuat kita ini kemudian tidak suka dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Keadaan yang sungguh berbeda dengan hari-hari biasanya. Ketika angin badai itu meninggikan gelombang-gelombang, maka dikatakan jiwa mereka hancur karena celaka. Saudara, seringkali kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, berbeda dengan impian kita, berbeda dengan harapan kita, dikecewakan orang, disakiti orang. Jiwa kita sepertinya hancur, jiwa kita terhempas, merasa dikhianati, merasa disingkirkan. Saudara, kalau pernah mengalami hal itu, saudara akan tahu apa yang saya sampaikan. Tapi hal yang menarik dikatakan begini, ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Justru di dalam kesesakan kita harus berseru kepada Tuhan. Jangan kemudian kita berhenti lalu terhenyak, lalu karena tekanan, karena kesulitan yang kita hadapi, karena emosi yang begitu terluka kemudian kita melupakan Tuhan. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan Yesus tolongi aku, Tuhan Yesus pegang tanganku, Tuhan Yesus pegang tanganku, Tuhan Yesus pegang hidupku. Dikatakan maka berseru-serulah mereka dalam kesesakan mereka. Berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan akan sangat mudah. Tapi ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami jiwa yang hancur karena celaka, tidak mudah, saudara. Tetapi mari kita berseru-seru kepada Tuhan yang pasti menjawab kita, yang pasti menolong kita. Dan yang menarik dikatakan, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dibuatnya badai itu diam, dan gelombang-gelombangnya tenang. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan mata kita yang bekerja. Dihentikannya badai, dibuatnya badai itu diam, dan gelombangnya tenang. Ada keadaan, ada sesuatu yang di luar akan kekuatan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan keteduhan dan ketenangan.
Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Dia melepaskan kita dari kesesakan kita, melepaskan kita dari kecemasan kita. Yang menarik, ayat yang ke-30 dikatakan, mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Perhatikan, dari perjalanan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan perbuatannya yang ajaib, kemudian mengalami sesuatu yang berbeda, mengalami sesuatu yang menyesakkan hati, yang membuat kecewa. Bahkan mereka dikatakan seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Tetapi orang yang mengalami seperti itu dan berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengeluarkannya dari kecemasan mereka. Badai itu akan diam, gelombang-gelombangnya tenang, dan kita bisa bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena kekuatan kita. Kita bersuka cita, hati kita tidak lagi sedih, hati kita tidak lagi kecewa. Kita bersuka cita, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa ketika melihat badai itu reda. Dan yang menarik, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kita akan dituntun Tuhan ke pelabuhan yang menyenangkan kita, ke tempat di mana kita beristirahat, kita bisa relax, refresh, menguatkan akan banyak hal untuk kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi yang menarik dikatakan pelabuhan kesukaan mereka. Pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, saya pergi ke beberapa kota di Indonesia ini yang punya pelabuhan. Dan saya ini orangnya suka melihat laut yang bergelombang. Saya bisa duduk di tepi pantai 1-2 jam sendirian, teduh tenang, hati mencari Tuhan. Dan saya menikmati. Saya bisa tahu yang namanya pelabuhan kesukaan. Orang yang perjalanan di laut selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, satu hal yang dia inginkan adalah pelabuhan. Karena di pelabuhan dia bisa menginjakkan kaki tanpa mesti bergoyang-goyang. Dia tidak akan bertemu dengan badai. Di pelabuhan kesukaan mereka, mereka bisa makan, mereka bisa tertawa, mereka bisa bertemu dengan teman, mereka bisa bercerita akan begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Sungguh menyenangkan. Mazmur 107 ayat 23-30. Dan ayat yang terakhir saya baca lagi buat kita. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Sungguh Tuhan menolong. Tuhan sanggup menolong, bahkan memberikan kemerdekaan, kelepasan, kesegaran, pengharapan yang baru dalam hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono
Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.